Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Selamanya tak akan goyah, karena Allah kekuatan kami, karena Tuhan ada di pihak kami, karena Allah yang menyertai kami. Inilah hidup kami sebagai bangunan Kristus, tubuh kami sebagai bangunan Kristus yang dibangun di atas dasar yang kuat, yang teguh di dalam Yesus. Tak kala ada badai, tak kala ada tofan, tidak akan pernah goyah, karena Kristus itulah kekuatan kami. Terima kasih. Ini yang menjadi statement kami, Tuhan. Ini yang menjadi deklarasi iman dalam hidup ini. Kami tetap kuat di dalam Allah, kami tetap mampu di dalam Tuhan, karena Allah yang memberikan kemampuan, karena Allah yang memberikan kekuatan dalam hidup ini, Bapa. Terima kasih buat pujian penyembahan bagi kami. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan, Engkau yang diagungkan dari segala sesuatu. Kami siapkan, kami diberkati oleh firman Allah. Berkati firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, setiap pendengaran kami, setiap perhatian demi perhatian kami. Hari ini kami mau diberkati oleh Allah. Urapan-Mu turun bagi kami. Nyatakan kemuliaan Allah agar dunia tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang melebihi dari segala-galanya, Allah yang ampunya langit, bumi, dan segala isinya. Kami ada di sana, Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Berkati firman, berkati waktu, berkati jam menit waktu yang kami pakai untuk kami bisa mengkonsentrasikan seluruh keberadaan kami, sehingga firman-Mu mendarat di hati kami. Firman-Mu memberkati kami, Tuhan, sehingga yang lemah diberikan kekuatan, yang sakit demi nama Yesus ada kesembuhan, yang bimbang ragu-ragu ada kekuatan demi kekuatan, ada kemampuan demi kemampuan yang Allah nyatakan. Makasih Bapa, berkati waktu yang sedikit yang akan kami pakai, dengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami, sehingga kami pulang, kami keluar, kami menjadi berkat. Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu Bapa. Kami buka hati kami untuk firman Allah yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan permohonan ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara yang diberkati oleh Allah. Selamat berjumpa kembali dengan firman Allah. Dan saya percaya setiap kita yang hadir, setiap orang yang menyaksikan firman Allah pasti akan diberkati oleh Allah, ya. Pasti akan ditolong, pasti akan diberikan kekuatan demi kekuatan. Ini keyakinan saya, ini doa saya kepada Dia, sumber segala berkat yang akan memberkati kita, ya. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Lukas yang ke-10. Lukas yang ke-10 ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang 42. Saya baca begini firman Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya, 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan
melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Coba kita perhatikan, saudara, ada dua nama yang disebutkan dalam pembacaan yang sudah kita baca. Nama yang pertama disebut Marta. Nama yang kedua disebut Maria. Kalau nanti kita pelajari Alkitab, saudara, setiap nanti di Alkitab menyebutkan, baik itu perempuan atau lelaki, selalu nanti itu bicara tentang saudara dan saya. Nah, di perikop ini, saudara, kita memperhatikan ada dua perempuan di sana. Selalu nanti kita artikan secara rohani, itu bicara tentang gereja Tuhan, bicara tentang saudara dan saya. Dari pembacaan ini saya simpulkan begini, saudara. Ada dua sifat, paling tidak dari perikop ini ada dua sifat atau dua karakter atau dua pembawaan orang-orang Kristen pada umumnya. Kita perhatikan. Yang pertama, saudara, kita akan melihat seorang Marta. Siapa Marta ini? Ini saudaranya Maria. Siapa Marta dan Maria ini? Ini saudaranya Lazarus. Satu keluarga. Dia mampir di keluarga ini. Kalau saudara baca di ayat yang ke-38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, entah bagaimana atau latar belakang apa, sehingga Yesus bisa mampir, bisa tiba di sebuah kampung. Saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semua punya makna, punya arti yang begitu dahsyat, luar biasa dalam hidup ini. Pegang teguh. Aku percaya tidak ada yang kebetulan. Apapun peristiwa, apapun kejadian, apapun persoalan, apapun pergumulan yang kita hadapi, tidak ada yang kebetulan. Itu punya makna, punya arti. Tergantung dari rohani kita yang dewasa atau rohani kita yang tidak dewasa. Alkitab catat, saudara, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya, kampung, di rumahnya Marta. Baik, sangat menyenangkan. Marta ini menerima. Siapa yang diterima? Dia seorang Yesus, dia seorang Tuhan, dia seorang guru. Kalau kita perhatikan dalam perjalanan ini, dia seorang guru, seorang panutan, seorang yang sangat dielulukan zaman itu, saudara. Dia terima di rumahnya, saudara. Bagus, terhormat. Tapi saudara tahu, saudara, ketika Marta dan Maria menerima Yesus, siapakah pribadi Yesus ini? Marta salah.
dengan cara pelayanan, dengan cara tindak lanjutnya. Apa yang dilakukan oleh Marta ternyata tidak sebegitu respek dan respon apa yang Yesus mau dari seorang Marta. Coba kita perhatikan, saudara, di sini ada Marta namanya. Ya, nah kalau kita perhatikan nanti, saudara, dalam perjalanan Marta ini akan berhenti, atau perjalanan berikutnya akan berhenti di sini. Ini coba perhatikan baik-baik ini. Marta ini yang menerima Yesus dengan sukacita, dengan membanggakan, yang walaupun selanjutnya apa yang dilakukan Marta, Tuhan tidak senang dan tidak setuju. Kalau kita perhatikan, nama Marta ini akan berhenti di sini dan tidak ada kelanjutan nama tersebut nanti berikutnya. Tapi perhatikan nama Maria ini, saudara. Nama Maria yang sama ketika Yesus ada di kayu salib. Maria yang sama ketika Yesus dikuburkan. Maria yang sama ketika Yesus dibangkitkan dari kuburan. Di mana letak Allah telah menaruh sebuah perhatian? Itu letaknya dari sistem melayani Tuhan. Nah, perhatikan, saudara, ada Marta di sana. Alkitab catat melayani. Apa arti melayani di sana, saudara? Kalau nanti kita coba perhatikan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebut melayani itu membantu, atau meladeni, atau mengurus, atau menyiapkan sesuatu. Itu melayani. Kalau saya tanya salah enggak? Tidak salah. Tapi selalu saya hubungkan begini, saudara. Ada skala prioritas yang harus kita buat di dalam Tuhan. Agar tidak salah. Beribadah itu baik. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan baik. Tapi konsentrasi kita, perhatian kita, kesungguh-sungguhan kita, keseriusan kita, itu yang lebih utama yang Tuhan mau. Sehingga itu akan membawa dampak praktek hidupnya. Marta, perhatikan, saudara, sikap Marta ini. Apa dengan sikap Marta kalau kita baca, saudara? Ya kan? Dia sibuk, dia repot, dia tersita akan kebutuhan daging, akan kebutuhan dunia, akan kebutuhan diri sendiri, egois. Banyak orang Kristen seperti begini, saudara, egois, mau menang sendiri. Hati-hati roh ini, saudara. Hati-hati roh ini. Orang yang mau menang sendiri. Kalau Paulus nanti tandaskan di kitab Timotius, saudara, ini dosa akhir zaman, mementingkan diri sendiri, maunya diri sendiri, aman-aman sendiri, suka-sukanya sendiri, hidup-hidupnya sendiri, tidak mau diatur oleh Tuhan. Ini Marta akhir zaman, saudara. Dia nggak mau tahu apa kata firman Allah, dia nggak mau tahu apa kata Tuhan. Dia mau mementingkan, memikirkan diri sendiri. Hati-hati roh ini. Karena inilah faktor penyebabnya. Engkau semakin hari, semakin jauh dengan Allah. Dan engkau tidak akan diperhatikan oleh Allah. Perhatikan, saudara, sifat-sifat
keegoisan Marta ini. Apa sifat-sifat di sana, saudara? Merasa benar dirinya sendiri. Hati-hati roh ini, saudara. Bagi saudara, hati-hati roh ini. Kalau engkau miliki roh ini, benar akan dirimu sendiri, engkau adalah orang yang paling sombong. Dan berikutnya dikatakan, saudara, berpusat kepada dirinya sendiri. Suka mengatur orang tanpa reaksi, tanpa koreksi dari dirinya sendiri. Suka ngatur orang, tapi nggak mau koreksi diri sendiri. Kalau saudara perhatikan, saudara, di ayat yang ke-40, saudara, ya, ayat 40 saya bacakan begini. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Sifat Marta suka ngatur Tuhan, suka suruh-suruh Tuhan. Halo, saudara siapa suka nyuruh-nyuruh Tuhan? Saudara siapa suka ngatur-ngatur Tuhan? Sifat inilah yang Marta miliki. Karena banyak gereja seperti begini, saudara. Saudara sadar atau tidak sadar, sifat dan kelakuanmu suka ngatur Tuhan. Dan doanya seperti begitu, suka ngatur Tuhan, suka suruh-suruh Tuhan. Siapa sih kita ini suka suruh-suruh Tuhan, saudara? Kita nggak perlu suruh-suruh Tuhan. Karena Tuhan yang empunya langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang berkuasa, Allah yang mampu mengatur segala sesuatu. Yang Tuhan mau, engkau duduk di kaki Tuhan dan dengarkan suaranya, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Gak usah kau suruh-suruh, engkau diberkati Tuhan. Gak usah suruh-suruh, gak usah atur Tuhan. Tapi lihat sifat Marta ini. Saya katakan tadi, ia merasa benar sendiri, berpusat kepada diri sendiri, suka mengatur tanpa mengoreksi diri sendiri. Ini hati-hati roh ini. Dua sifat, dua karakter ada di dalam gereja. Siapa saudara bisa atur-atur Tuhan? Celaka saudara kalau atur-atur Tuhan. Kita ini haruslah diatur sama Tuhan. Milikilah sifat kerendahan hati. Nah, saudara perhatikan, saudara, apa yang berikutnya tentang Marta ini? Iya kan, saudara? Orang yang suka khawatir. Nah, ini saudara, hati-hati, saudara. Orang yang suka khawatir dan menyusahkan diri sendiri. Terus dikatakan banyak perkara. Halo? Marta yang suka khawatir. Boleh nggak orang Kristen khawatir? Boleh. Itu sebabnya Alkitab catat, serahkan khawatirmu kepada Allah, sehingga kau berjalan. Karena kekhawatiran tidak bisa melakukan apapun dalam hidup ini. Justru semakin terpuruk orang yang suka khawatir. Catat baik, dengar baik. Orang yang khawatir itu adalah orang yang terpuruk. Dan Marta ini orang yang suka khawatir, terus menyusahkan diri sendiri tentang kesibukan. Perhatikan saudara, tentang kesibukan daging, kesibukan diri sendiri, kesibukan duniawi. Halo? Banyak pemahaman kita yang salah, saudara. Berapa jam, berapa lama, berapa banyak kekuatan kita pusatkan kepada daging, kepada dunia, kepada diri sendiri. Sementara kepada Tuhan kita selalu hitung-hitungan. Hati-hati roh ini. Hati-hati roh ini bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan. Jangan pakai alasan dari PPKM ini membuat engkau banyak khawatir, banyak hal-hal yang menakutkan. Engkau melindungi dirimu sendiri.
Engkau memagari dengan dirimu sendiri, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Alkitab catat banyak perkara. Kalau saya pelajari banyak perkara dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bicara tentang banyak masalah. Halo? Banyak persoalan. Banyak urusan-urusan yang gak penting, gak perlu. Dan lebih lagi secara hukum disebut banyak tindak pidana di sana. Banyak pelanggaran-pelanggaran. Ini yang selalu mewarnai, yang paling dominan dalam banyak sifat manusia. Banyak perkara. Ayat 41 dikatakan di sana, saudara, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, dengan banyak persoalan, dengan banyak masalah. Halo? Melayani. Kalau saya perhatikan tadi, membantu, menyiapkan atau mengurus atau meladeni hal-hal yang duniawi, halo, itu akan membuat engkau terpuruk dalam hidup ini. Mari layanilah Tuhan, apa yang Tuhan mau. Nah, kita akan belajar tentang seorang Maria. Alkitab catat, saudara, hanya satu saja. Hanya satu saja yang perlu. Perhatikan, hanya satu saja yang perlu. Garis bawahi ini, saudara, ayat ini. Renungkan ayat ini, saudara. Tuhan akan konsen kepada jemaat yang seperti Maria. Anda boleh sibuk 24 jam kau pakai untuk dirimu sendiri, tapi untuk Tuhan kau selalu hitung-hitungan. Hati-hati roh ini. Seberapapun engkau kumpulkan, seberapapun tingginya pangkatmu, Alkitab catat itu hanya sampai di bumi saja. Tapi ketika engkau membuat hidupmu memerlukan Tuhan, engkau lekat, engkau dekat, dan engkau mengutamakan Tuhan dari segala sesuatu, inilah yang akan membawa hidupmu bertemu Yesus, bertemu muka dengan muka. Pilih, apakah engkau seperti Marta atau engkau seperti Maria. Harapanku dan doaku bagi saudara-saudara yang diberkati oleh Allah, aku rindu, marilah kita seperti Maria. Alkitab catat, hanya satu saja yang perlu, itu yang Maria perbuat. Ayat 39, apa dicatat di sana? Maria duduk, haleluya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Hanya ini kekuatan kita, saudara. Tidak ada yang lain. Tancapkan keyakinanmu, tancapkan waktumu, tancapkan perjalananmu, tancapkan pengharapanmu. Hanya aku duduk di kaki Tuhan. Itu saja yang Tuhan mau, saudara. Haleluya. Itu saja yang Tuhan mau dalam hidup ini. Jangan kita terprovokasi. Jangan kita terbawa, tersita dengan banyak hal. Duduklah di kaki Allah. Okelah. Kalau hari-hari ini memang setiap gereja tidak bisa secara offline, tapi tidak sekedar engkau menonton dan menyaksikan tayangan ini, tapi lebih daripada itu, engkau duduk di kaki Tuhan. Engkau rindu duduk di kaki Tuhan.
Saudara perhatikan, saudara, apa arti daripada duduk di kaki Tuhan? Kalau nanti saya coba jabarkan lebih dalam lagi, itu bicara tentang penghormatan kita kepada Dia. Sejauh mana kita menghormati Tuhan, sejauh mana kita menghargai Tuhan. Kalau saudara menghargai jam-jam kerjamu, jam-jam engkau masuk ke kantor, jam-jam kesibukanmu, jam-jam istirahatmu, jam-jam yang lain engkau menghargai, tidakkah engkau harus lebih taat dan menghargai jam-jam dudukmu di kaki Tuhan? Duduk di kaki Tuhan itu bicara tentang penghormatan kita kepada Tuhan. Saya baca Markus 5 ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, haleluya, tersungkurlah ia di depan kakinya. Siapa Yairus ini, saudara? Kalau saudara perhatikan nanti, saudara, Markus yang kelima ayat yang ke-22 kasih judul di sana, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan. Saya baca ayat 21. Yairus datang di kaki Yesus. Itu bicara tentang penghormatan. Tapi perhatikan berikutnya, saudara. Seolah-olah Yesus tidak mengindahkan Yairus. Dan Alkitab katakan anaknya memang sudah mati. Tapi Yesus konsen. Yesus sangat menaruh sebuah perhatian. Anak Yairus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Itu karena sikap penghormatan. Dia duduk di kaki Tuhan. Kalau Yairus bisa dibela oleh Allah, aku percaya saudara dan saya pasti Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan. Itu letak sejauh mana penghormatan kita kepada Tuhan, sejauh mana penghargaan kita kepada waktu yang Allah berikan dalam hidup ini. Khotbah saya minggu kemarin saya sudah ingatkan, karena iman kita menghadapi segala sesuatu. Khotbah saya beberapa minggu yang lalu, keseriusanmu, kesungguh-sungguhanmu, itulah alasannya Allah akan melakukan sesuatu dalam hidup ini. Sejauh mana penghormatan kita kepada Dia, sejauh itulah Allah akan laksanakan apa yang menjadi bahagiannya. Saudara perhatikan, saudara, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di sini bicara tentang orang yang suka duduk di kaki Allah. Saya teringat kisah dari 1 Samuel 25, saudara, ayatnya yang ke-24. Ini dilatar belakangi dari sebuah kisah tentang Nabal, suami dari seorang perempuan yang telah sujud di kakinya Daud. Abigail namanya. Dia harus bayar harga. Dia harus memberikan sesuatu yang luar biasa. Coba perhatikan, saudara, nanti apa yang dibawa oleh Abigail ini kepada Daud. Daud sebagai raja orang Israel pada waktu itu. Karena nama Daud, banyak orang gemetar. Karena nama Daud, orang bisa ketakutan. Apa yang dibawa oleh Abigail? Kalau Alkitab catat, saudara, ada 200 roti. Dari ayat yang ke-18, dia membawa sebuah persembahan. Saudara perhatikan nanti di Yohanes yang ke-12, bagaimana Maria mengambil minyak narwastu. Alkitab catat mahal. Dia menyeka. Dia, kalau nanti saudara perhatikan di Yohanes yang ke-12, dia mengurapi Yesus. Dia menyembah di kaki. Dia memberikan sesuatu yang terbaik. Perhatikan Abigail ini, saudara. Ini gambaran gereja, saudara. Gambaran saudara dan saya. Maria gambaran saudara dan saya.
ada korban yang harus diberikan. Tapi korban, di samping korban, kita harus duduk di kakinya Tuhan. Bawa persembahanmu, tapi engkau harus rendah hati di kakinya Allah. Ada penghormatan yang harus kau berikan kepada Allah. Inilah yang Abigail perbuat. Dia bawa persembahan tadi, dia sujud di kakinya Daud, sehingga Daud tidak membumi hanguskan seorang Nabal karena seorang Abigail. Abigail artinya cantik, elok, parasnya. Gereja Allah, gereja Tuhan, saudara dan saya haruslah menjadi cantik dan elok sikap dan hidupnya, dan duduk di kaki Allah. Itu tentang Abigail, saudara. Tapi ada yang berikutnya, saudara, kalau kita perhatikan tentang perempuan Sunem, yaitu 2 raja-raja yang keempat. 2 raja-raja yang keempat, saudara. Saudara perhatikan, ada sebuah kisah di sana yang bernama perempuan Sunem. Dekat kaki itu bicara tentang penghormatan. Itu bicara tentang sejauh mana penghargaan kita. Dan itulah yang mengakibatnya ada sebuah belas kasihan yang luar biasa yang Allah kerjakan. Perhatikan, itu bicara tentang kerendahan hati. Di dalam kerendahan hati selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Di dalam sifat dan karakter kerendahan hati selalu Allah menuntun dan membawa, dan selalu Allah memberikan solusi yang terbaik kepada orang yang demikian. Oleh sebab itu, saya ingatkan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai milik Allah, sebagai gereja Allah, milikilah sifat seorang Maria. Dia duduk di kaki Tuhan. Sehabis dia duduk di kaki Tuhan, ayat 39 dari kitab Lukas yang ke-10 tadi, Alkitab catat, dia terus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Duduk dan dengarkan suara Tuhan. Engkau pasti ditolong oleh Tuhan. Saya ulang kembali. Duduk dan dengarkan suara Tuhan. Engkau pasti ditolong dan dibela oleh Allah. Sikap apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini? Apakah sikap Marta atau sikapnya Maria? Doa saya dan saya mengingatkan dan menghimbau kepada saudara, mari milikilah sikap seperti Maria. Haleluya Yesus. Ada nyanyian yang berkata, seperti Maria, sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Haleluya. Dari kunci C kali. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagi. Sekali lagi katakan dengan iman. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku
mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik banget. Katakan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Haleluya. Oh, sampai ku dapatkan mahkota, ku tetap setia untuk melayani. Sampai akhir. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi dengan iman. Sampai. Haleluya. Doa kami Tuhan. Haleluya. Ku dapatkan mahkota kehidupan. Amin. Ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami sudah belajar dengan dua karakter dari dua perempuan antara Marta dan Maria. Hanya Maria yang dipuji oleh Allah. Ini yang harus kami renungkan dan harus yang kami lakukan dalam hidup ini. Biarlah kami seperti Maria, Tuhan di akhir zaman, mengutamakan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, dengarkan suara Allah, sehingga praktek hidup kami tidak akan pernah salah, karena kami sudah belajar duduk di kaki dan dengarkan suara Allah. Dan ini yang kami hidupi, menunggu kedatangan-Mu yang tidak lama lagi, Bapa. Berkatilah setiap kawanan domba-domba-Mu, sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun kondisi dan situasi hari-hari ini yang kami hadapi, tidak akan pernah membuat kami jadi lemah, justru membuat kami semakin bergerak dan bersukacita di dalam Allah, karena selalu ada solusi yang terbaik yang Engkau lakukan. Berkati firman Allah, pengurapan menjadi bagian kami menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Sempurnakanlah doa kami, sempurnakanlah sukacita kami. Inilah doa sembahyang kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati.